Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Niki rumakake. Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr niku 313. Terus kula pas mau khataman teng Tuban tanggal 14 napa Sa'ban nggih maos Fatihah ping 300. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50, nah maca 300 sing kira 3 apa 6. Ya 6 iku ketidian e. Wong wae kok ora wis durung itu maca pinten 10. Nah 10 susuk. Sa'd bin Mu'adz niku kula terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Niki boten enten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku sholawat Badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah napa bi ahli Badri ya niku sak donya. Napa wa kulli mujahidin billah napa bi ahli Badri ya. Kula terangno skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah, peristiwa kedua bukan tahun kedua. Mohon bawa ini hati tabaruk be Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam gimana nopo haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap derek haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggil tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandu. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah itu Mina. Niki rumono nggih. Lane jengben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf ning Masjid Haram ojo suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng pundi Aqabah itu napa Mina, teng pundi Aqabah itu Mina. Bon wingi kula niate taqarrub billah. Kula yo ora ro ajal kula nganti kapan mboten tahu jelas. Kula nu nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Jadi kalau urip ku mau 12 jam. Ora kok sampeyan melarat lambayangno duit tabungan wis musibah tenan niku urip-urip musibah. Ora ro agama, ora ro napa agama. Motor Mustafa kok guyu ora nyindir biasa. Yang dawuhe Nabi, kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep sore. Mulane kula nganggep bapak kula sugih. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta ora sugih. 12 jam didik pinten? 1 juta. Sugih banget. Aku duit miliaran tapi bayangno urip menangi putu wae ora barbar. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang Yasrib itu, termasuk Amr bin Mikdad. Termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz paling muda. Niki rumono tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyu'mini falahul jannah, mayyu'mini falahul jannah, hatta uballigha kalam rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yasrib riyen ya. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi, tiang Nasrani, ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada Nabi akhir zaman. Paham gak? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi itu sampai nyelip kue nemokno Nabi itu. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar niki sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria itu. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu penting. Jadi pancen sejarah kebenaran itu kabeh ono nyolong. Jadi iki kudu nyolong, tapi aja dadi syariat, nyolong dadi nopo syariat.
Ka'ab bin al-Ahbar niku tiyang ya. Ndekne dikenangan Alamani abdi Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sundu. Ayo coba sing apal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyin yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sa'ruhu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah. Yusabbihuna Allah ta'ala fi kulli syiddatin wa rafa. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab. Qulubuhum masaqifuhum. Jadi qulubuhum masaqifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi iku masaqifuhum yo dadi Quran, dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya sing ngapal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lek mulane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masaqifu. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran udah hafalno. Ya tapi sifatnya umatnya kan gak ikut dong, mau guri-guri sing arep jek mlebu wae warane. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal mesti golek. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya di Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersek-sekno. Nabi ngaku Nabi tenan, Nabi itu sana Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok, la ilaha illallah. Oh, anggur wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mauliduhu napa di Makkah. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Ini rumah ana cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor men terpelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yatsrib, id aslana rajulan yu'allimunal Qur'an wa sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Kok bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat yang dari pantangane wong kafir, iki kul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Wong iki rungono tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yatsrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun itu 13 nubuwah, berarti Nabi sekitar umur 53. Karena Nabi jadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun pinten 13 nubuwah. Ini rumah tenan, mungkin sampean pinta bayi mah. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari, ta'alu nu'min bina ta'atan. Ulama riyen mlete-mlete. Kena aku ben iman bener ini. Dadi ulama riyen nak ngaji muni ta'alu nu'min bina ta'atan. Kena aku iman bener ini dong nak warai iman sing bener. Dadi ulama yo ana sing bantah, iman tak butuh kowe, wis tak ngandel aku. Ta'alu nu'min bina ta'atan. Berene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Lagi sing balik atau bakat. Suhaib bareng diutus tiap laisa darun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Karena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik, cah wedok do numpak uwit ana sing munggah genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni Nabi dakwah meneh. Lha ya umpama Nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra ora ono sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman ku ana sebab. Iki niku Suhaib. Ambek 70 wong Ansor termasuk Sa'd bin Mu'adz.
Lah Sa'd bin Mu'adz yang paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang banget. Mau kendel goleng lah itu boten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah disambut mergo dekne perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut tola al badru alaina min saniyatil wa. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niki rumahnya. Nah, tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Madinah itu ada perjanjian. Perjanjian itu unik. Abbas, niki rumono. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas. Iki rumono. Ben sampean ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mun dari hijrah ke Madinah. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah, teng Budi Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Kita ini tempat sareane sinten? Kanjeng. Mboten kula nunjukno tahqiq ku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Madinah. Apa muni Yatsrib keliru terus Madinah ya gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Madinah kok. Malah dia Yatsrib ben konsisten, kenapa? Yatsrib. Ngok keliru. Perkarane kok dadi Madinah iku mau urusan lomo, ya urusan apa? Lomo. Jadi Medina, Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran, Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran, Nabi selerane ge masjid, ning Kuba ya ge masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo ge masjid. Barge masjid cek ngendikan iku jatahe santri Sufa. Terus yang Medina ku ya mbok kaku ati mbok saking lomane hadhihi Madinatu kaya Rasulullah niki tanah wae jenengan kafir fa al-masjid. Ya iku ora darani Yatsrib tapi darani Madinatu apa Rasulullah. Mergo wong tak Yatsrib ku sepakat niki tanah kagungane jenengan fa al-masjid. Kita ini sudah tidak punya Medina, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinatu kaya Rasulullah. Terus darani Madinatu Rasulullah. Kowe insyaallah mau mbok kiaimu nganti iki donya gadane jenengan fa al masih, oh orang-orang. Tapi kiai mular ora kono nomor ora mesti bener kaya Nabi. Jadi ra usah loyal nganti ngono iku. Ra usah. Ya sudah sithik-sithik ra opo mergo ora mesti bener, ora mesti napa? Bener. Tapi kiai ini kudu ikhlas nak loyale muridnya pas-pasan, mungkin ya ora mesti apa? Bener. Jadi ora nek nak dimediti umatem yo ikhlas, mungkin bener ya ora 100%. Paham. Jare abad ngeten niki rungono. Jare abad ngene. Ya maksara Yatsrib, he pemuda Yatsrib. Kowe ora roh iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi. Dekne ngaku napa? Nabi. Yo ketok yo bener tenan, tapi aku ora ngiman. Ning kene disio-sio mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono Muhammad kuwi jek utek. Rambute Muhammad coplok sitok wae ora. Lha lucu dawuh abad. Artinya ngene, sak keliru-kelirune wong Mekah, sak keliru-kelirune wong Quraisy iku Muhammad iki jek utek rambute sitok ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu muni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman niku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi. Wong Quraisy yo kacuk. Lha wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Lho gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori ora dibolong pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane dari abad delok lho. Muhammad iku utuh. Aku gedeng lah ora bakal pateni wong Quraisy. Mulane oleh bogo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok. Jadi musuh itu ya kadang di etika, kayak musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes. Akhirnya saat Ibnu An mulai tersinggung, Abu Taiham bin Taih itu mulai tersinggung, Abu Haitham bin Dian mulai tersinggung.
Maksudnya ini seraiman kecangkeman, orang iman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah, karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti nggak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya beda dengan Medina. Tapi Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua aku perang. Lah yo kowe omah wae romper. Nggih masjid yo romper. Saya di tahun kedua tuh perang. Niki kita baru nuzulul Quran eleng-eleng nuzulul Quran ku bareng mbek perang napa? Badar tanggal 7. Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 7 bareng nuzulul Quran iki pun napa? Iya. Tapi sampean ora usah susah disane terus ngantos pinten. Tanggal pinten? Assalamualaikum. Ngedum di Assalamualaikum. Cara Muhammadiyah tolong ngulong patane to. Malah iki seneng aku nak foto guri terus badane bareng ku seneng. Kulo ge sering ditanglet yang bagus foto-foto wah. Wah, aku nak foto-foto beda guri. Kayak aku ngalim lah ora idealis to. Tapi nak foto melok ngarep asal 29 kan tak. Nak 28 ya ngawur. Ning ora politik. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar ini ruwono. Niku Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang. Orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, "Matarona, cara kowe piye?" Akhirnya Sa'd bin Mu'adz angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan. Mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa nopo Israel. Nabi Musa kon perang dhewe ngadepi kaum nopo Jabbar. Lagi bener malih cerita kula. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kula sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Qurani wis tertanam ning Ansor. Buktine ketika memberanikan diri dari wong Ansor kita ndak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Dadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran ya Rasulullah kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan. Pun sampeyan ngaji ikhlas mon ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hak bau dianggap napa? Nyindir. Wong Jawa, wong Arab, santunya iku padha, nek keyakinan bener. Iku nek ati elek iku kesimpulannya salah. Jadi keyakinannya bener tapi kesimpulannya salah. Saiki sampean tak bedheki, Nabi Musa itu para pangeran to ora? Para. Nak ndonga mesti disebadani to ora? Disebadani. Tongkate Nabi Musa itu sakti to ora? Sakti. Mergo perang mbek kaum Jabarin sausé ngalahno Firaun, sausé nenggelamno Firaun ning laut napa? Merah. Pikirane wong Bani Israel kan sause nalono Fir'aun ku Allah dawuh ya qaumit khulul ardul muqaddasatal lati napa katabahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israel. Wana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina mergo dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkarane yo ngono tenan, Pak. Nek seneng ae kudu melok-melok iki ngono-ngono. Wong ada dadi wong bodho, perkarane ora wedi. Tapi nak tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani. Nah kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora tak melok manggon wong ora napa. Orang apa? Bani Israel. Padahal apa? Ya qaumit khulul ardul muqaddasatal lati katabahu lakum. Jadi bumi Israel itu mau khusus bangsa Bani Israel. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul ametong, gitu. Pokoknya rasa melo-melo, anak turun juga aja. Tapi jelas katabahu al ardul muqaddasatal lati katabahu. Wong Bani Israel cerdas-cerdas. Iku wis iman. Musa, gue ku jaduk konco akrabe pangeran. Lah opo nglibatno awak-awak. Alahno dhewe wae, fadhab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae.
Engko nak wis bar ngandani aku, kok aku tak melok mlebu gak kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa Jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ngajari, lho Jaduk kok perang ada dhewean nak wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kok film-film Siliwangi, Kamandano sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Umat. Jadi itu tontonnya kaya uang di bojo neriman. Nek pari bojoku neriman atau njaluk dhuwit, apik bener nyifati. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menungso. Jadi bar nyifati bojone neriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa? Kesen. Mulane ora kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro karena itu hati pikir wong kiai iku napa? Ikhlas. Iku menungso. Dadi nyifati bener akibatnya. Akibatnya napa? Salah. Iku menungso. Yang bener ya nyifati ini bener, akibatnya. Nah, wong Ansor itu ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kalau bangsa apa. Kita tetap ikut perang sama jenengan. Oh Nabi itu suka nggak beda satu semua. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahnya 200 swidak pinten. Uang muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi Mendel. Umar pun Nabi perang Mendel no. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarah yang nopo? Ansor. Kedamaian. Saiki wong dolali wong Ansor. Melanda perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar iku golek nah, tapi sing jelas tenan nuzulul Quran niku rata-rata ulama. Tanggal pinten? 17. Rata-rata wali songo meyakini ki tanggal pinten? 17. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia boleh Lailatul Qadar tetap 10. Iku yo oleh boleh iku. Boleh iku mesti ketemu ya boleh iku. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Nah 10 akhir bu akhir tenan, bu akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lho wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Selikur. Padahal nak mau takik-takikan. Lagi mau 29 berarti 9 akhir lah. Repot kan tuh cangkem elek berarti. 9 apa? 9 akhir. Mau ning rumah tenan. Terus kula suwun mangke mati kai ahla Badr iki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000. Ngono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kalau niatin nuzul Quran, tiang kafir itu saya dipimpin Nabi Muhammad. Gue wedok wayu, gue penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah samiatin wabit ata rojulan, dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahkekan itu persisnya bintang 303. Lan kula nate mate kai Ashabu Badr tengah arep Ka'bah nggih pas 300 gitu. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngeper, enggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh wong rasional iku oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngeper gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Maksud perang Badar iku hak, tapi pengikutan ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakai. Lakai itu ora cocok. Nabi juga rasional. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Dari sebagian sahabat mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wis foto-foto tenane, jane tenane. Nabi wong nyen sak dhuwure wali wis iso muka sapa meneh Nabi. Nabi metu.
Metu terus jawab ngeten, la akhrujan walau waqti. Aku tidak perang senajan to dhewean. Akhirnya sahabat, nggih derek Nabi tapi maman tetep. Akhirnya derek Nabi ambek napa? Maman. Mergo Nabi terus duka, la akhrujan walau waqti dhewean lah aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang. Itu disebut apa? Ka'an nama yusakuna ilal mauti wahum yang turun. Ini gak podo karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan biar matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Itu jenis napa? Ka'an nama yusakuna napa? Ilal mauti. Itu pengen. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifataini anna napa lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqo napa dikalimat. Dari pangeran dawuh pangeran teng Rasulullah mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng ya jihad tapi sing enteng-enteng. Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Malah kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa mergo ora bayar. Mbok gerakan enteng mesti akeh. Mane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar urunan nak tekane padha iridan yo apik tenan. Wah ora wani wis tutup nah pokoke bab urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho tapi yo haram lagi ngene iku. Kok sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Nah niku purun niki mboten napa? Imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Boy. Niki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Pulau wingi kita peringati. Kalau ni tak hadus bini, maksudnya buatan sukelan, angkat tanggal 17, buatan beli pedus, buat pitek, pokoknya buatan kucing lah, ini mesti ini. Perkaranya kayak ngenang, nawa ataku nawa abadi. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atul kodar, kalau monto, nah jenah ni jangan nawa. Boleh. Dia kalau wingi khatam Quran, kita pas tak bareng malam 17. Jadi kalau wingi mau coba arba'in nawaya khatam, terus mau Quran khatam, kalau dungo nangis, dia pas malam 17. Tapi niki baturi jenengan gue Lailatul Qadar gecek gue lek baturi jenengan ngantos pinten. Agak wis. Assalamualaikum. Jadi ora 10 akhir to sampean mulai pecundang to, saiki 9 kok. Akhir. Jadi kok sampean barang ora di madzhab. Dadi pokoke melok rame-rame ngono. Repot. Mbon niku lho terus cerita. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor itu pede. Pede ini ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang rawani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi rada wedi. Mergo ora imbang. Ora ana apa-apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane iki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra loro, tanok di umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo biasa takok, maksud takok pun tak jawab sing jenenge Abu Jahal. Jadi Abdul Razak takok, Abu Jahal wae kodang wis petarung. Terus takok kenapa gak men takok? Bala kok di aku itu untuk berita dari paling musuhin Nabi ku Abu Jahal, sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Dadi aku paling kepengin perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang, Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh caloro cantok kalah deh. Direbut caloro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati sih. Abdul bin Razak wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nah mboten percaya dace kula ketok adudono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane
pasukan muda itu penting. Lan bal-balan sing menang sing nom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek nom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. 62 ikutnya bab kita buah kami sayyidi wa dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. 4 juz. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biar. Iya, ada yang sama. Karena ngerti ya, zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Satu dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin, sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis sidik cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek cuma. Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS dulu. Cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak berso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang ber. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa ngalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arifin kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api Pak Arifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa? Kan pertanyaannya. Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu madbuh. Wa yuqalu aisyu madbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah tayakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bayakun ma'ha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak di bangsa halal itu kan. Penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo. Karena
Mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah. Yang penting makanya terus orang Jawa pinter nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribon. Sudah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, mau dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang mana paham tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting. Ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih klek. Kadang kalau apa kejat itu sudah tunggu SOP jangan lupa. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B, itu ya nanti nggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirroh, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun mahdhah, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin, ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut, kemudian
kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang di Sawang, Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non Muslim. Sehingga cerita ada orang kaya Muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non Muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja. Ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang nggak kiai tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam adab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih ndak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak, Pak. Ndak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajri ta'lim, karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, nangis Gus. Sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana, hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Tak cerita ini gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbak jenengan mbak amui, tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun saya hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung anak pertama naik motor, jasanya orang nggak sholat ya. Pertama roh TV, jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur tak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue job tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya kan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri, Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu ya. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ya, jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah.
itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arif. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah lagi kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya jifke ya lucu karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi begitu ya kadang lucu ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Hidup. Ya itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, enggak lam yusalla alaihi. Sarah bilang, mergo ora tau urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. Ya. Ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal kalau. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa itu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut kan? Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira inda daf'as saniyah fayakhillu al masfuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqawniyaka latan wa akhadha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayraha halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya ngisusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah kalau seperti itu maka haram.
Maka, kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi omongan Pak Arifin, seperti Pak Arifin sih, alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh dari ayamnya asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi masuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun biikhtiarin wa nutkun biikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kowe serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah agak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini gini ketekek, takut. Dan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sepertinya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris naga sosro, wah itu sudah gereng sakti kan, diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya apa? Keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya betul. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya, mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat loh apa yang ayam jago itu? Ilatnya di ya, itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenek Gus. Iku wis ra iso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ya? Jam 10. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal.
halal disembelih itu sudah maitah ya. Kira-kira 10-14 kan. Iya ya. Saya makanya saya bingung ya jawab. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada dohtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut bisa saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan itu apa Pak Anda bicara bahasa Betawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Berani mati. Akhirnya musuh kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah istilah lelekan itu gampang gitu. Lelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongo-dongo mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzkira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayangkan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin, sebudi kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzikra daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina idi. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah ya Pak Arifin ya, mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap oh, militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu gak bisa itu kedua lewat teras ini sembrono. Dan Dawe Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya ngono wae. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Wa jaa lan teko ini cerita kiamat. Kiamat tenang ae ben kira dubang bar dunyane. Wa jaa lan teko sapa fir'aunu fir'aun pas kiamat fir'aun teko wa manan wong qablahu kang sedurunge fir'aun. Oleh teko bil khati'ati wal mu'tafikatu lan kaum mu'tafikat
oleh teko bil khotiati lan go kesalahan. Wa mang qablahu bahu tegese pira-pira wong sing anut Fir'aun. Wa fi qira'atin lan ing dalem siji qira'at bi fatil qaf wa sukun ba qira'ah kita wa mang qablahu. Maksudnya nak sinten Imam Suyuti mirah qira'ah wa man ibalah. Eman tegese wong takut gambar kang diisi sapa mandu ing Fir'aun nal umame sing propro umat al kafirati kang kafir wal mutafikatu lan pira-pira penduduk mutafikat. Ahluha tegese penduduk mutafikat. Wahya te ahluha utawa wahya te mutafikat pura kaum Lutin iku perkampungan-perkampungane kaum Lut. Oleh teko bil khotiati kelan gawa kesalahan. Bil fa'alati tegese kelan pira-pira perilaku, sifate perilaku datil khotai kang duweni salah. Fa'asaw rasul rabbi. Mongko durakani sapa Fir'aun lan sakabehane rasul rabbihim ing rasule pangerane kabeh. Luton tegese Nabi Lut wa ghairuhu lan liyane Nabi Lut. Fa akhudamu kang ngalap sapa wa hum ing kabeh akhdatan kelan pengalapan robiatan kang luwih bates kang